bisa menjadi calon wakil presiden yang dipanggil sendiri oleh Bu Mega dengan satu idealisme yang luar biasa. Yang saya tidak sangka sebelumnya Bu Mega begitu, gitu ya. Karena kan gini, dulu orang tuh mau calon ke PDIP, Anda tahu sampai saya muncul itu, kan isunya ramai, si A, si B sudah keluar ini, sudah pakai iklan ini, itu, pakai tim ini, tim itu. Saya kan enggak. Saya enggak sama sekali. Saya punya tim di kantor saya, tim media, Pak Rizal dan kawan-kawan itu. Hanya memberitakan kalau ada hal-hal yang dikerjakan oleh Polhukam yang bagus dan itu menarik perhatian publik, tapi tidak ada sama sekali bahwa menawarkan diri untuk jadi cawapres. Tiba-tiba Bu Mega manggil sendiri, Pak Mahfud, katanya Indonesia ini sekarang sudah menghadapi masalah besar, penegakan hukum sudah kocar-kacir, aparat keamanan seperti itu, korupsi merajalela, kami perlu Pak Mahfud. Nah, itu saya merasa terhormat. Tidak merasa kehilangan ketika misalnya saya harus berhenti dari Polhukam. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Orang menganggap saya bisa untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah hukum, korupsi dan sebagainya. Sehingga saya pada waktu itu kepada Bu Mega saya setuju, dan sesudah pemilu pun saya ketemu dengan Bu Mega. Bu, saya lepas dari menang atau kalah itu tidak penting. Tapi kepercayaan Bu Mega kepada saya satu kehormatan yang tidak saya lupakan. Saya pernah menjadi cawapres, ikut kontestasi, dan yang terpenting idealismenya Bu Mega. Konstitusi harus ditegakkan, hukum harus dibenahi, korupsi harus diberantas, penegakan hak asasi itu harus benar-benar diseriusi. Waktu saya ketemu Bu Mega itu kan, Anda tahu kan, itu politik itu biayanya mahal. Betul. Bahkan beberapa teman PDIP ada yang datang ke saya sebelumnya, kalau Anda mau misalnya nanti dicalonkan oleh Bu Mega, Anda punya uang berapa untuk biaya ini? Bukan nyuap, bukan apa, tapi ini biaya operasional. Saya bilang, saya tidak punya uang. Oleh sebab itu saya tidak pernah minta, tidak pernah berharap dicalonkan ke PDIP. Gitu. Tetapi ternyata Bu Mega yang manggil sendiri. Pak Mahfud, tidak usah cari uang. Biar kami yang mengurus soal biaya kampanye, biaya apa. Kalau ada teman Pak Mahfud mau nyumbang juga, silakan, tapi bentuknya barang. Istilah Bu Mega, natura. Nah, natura apa? Kaos, bendera, beli sendiri, edarkan sendiri. Jangan Pak Mahfud terima uangnya. Itu kan? Nah, bagi aku hebat benar nih Bu Mega. Komitmen konstitusinya terutama. Jadi Prof Mahfud, meskipun Bu Mega mengatakan Prof Mahfud tidak perlu pusing soal biaya kampanye, tapi itu kan bukan berarti tidak ada ongkos politik ya yang dikeluarkan selama masa kampanye. Apalagi kita mendengar di 2024 ini banyak yang bilang brutal sekali karena biaya politiknya sangat tinggi. Amplop itu bertebaran di mana-mana. Kalau Prof Mahfud sendiri merasakan memang harus tetap mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk selama masa kampanye? Saya sepeser pun enggak. Sepeser pun enggak. Dan betul, TPN itu menyediakan semua yang saya butuhkan. Saya perlu misalnya pesawat pribadi ya, private jet itu kan hampir tiap hari pakai. Juga menyediakan TPN. Saya tinggal ke acara-acaranya saja. Kemudian ada beberapa teman, caranya yaitu ikut caranya Bu Mega. Siapa yang mau mendukung dari berbagai daerah, adakan aja acara di sana. Kita yang datang gitu. Jadi saya enggak ada keluar uang sepeser pun kalau saya ya. Malah disediakan dari sana kok. Mungkin hanya Pak Mahfud satu-satunya ini. Calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak keluar uang sepeser pun. Iya. Bahkan ketemu orang di jalan mau nyumbang juga. Saya bilang tuh ada tim, serahkan aja ke TPN. Saya bilang, mau nyumbang ke saya kan nggak bisa juga. Saya terus gimana? Saya bilang. Terkait dengan biaya politik yang sangat tinggi, terutama di pemilu 2024 ini, Prof Mahfud, kami sudah mewawancarai banyak sekali caleg maupun yang berhasil lolos maupun yang gagal, semuanya bilang bahwa ini brutal karena permainan uang itu luar biasa sekali. Kalau dulu rate-nya katanya di 2019 itu rate-nya mungkin 100.000 per keluarga. Ini naiknya, inflasinya tinggi sekali. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Prof Mahfud, kalau ini terus terjadi, ini kan sangat bahaya. Menurut Prof Mahfud, apa ya yang harus diubah? Sistem pemilunya atau apa, Prof? Itu sekali lah yang sebelum saya menjawab apa yang itu yang kenapa saya juga ikut mengatakan pada satu kesempatan pemilu kali ini
brutal. Di sejak tahun pemilu 55 sampai dengan tahun 2024 itu yang paling brutal itu tahun 2024. Pak Mahfud sependapat enggak? Iya sependapat saya, karena itu yang menyatakan Pak Yusuf Kalla dan kita merasakan semua, ya, merasakan semua apa yang dilakukan aparat, apa yang dilakukan iya oleh politikus dan sebagainya, pejabat dan sebagainya, kita merasakan semua. Tapi selalu dibungkus itu, wah itu sudah sesuai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya tidak sesuai gimana? Aturan hukumnya yang diubah, dibuat peraturan baru. Kan kita tidak tahu kan. Menteri bisa membuat Kepmen, presiden bisa membuat perpres apa gitu ya. Nah sehingga nampak sekali kalau pertandingan itu tidak imbang gitu. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu biasa, pertandingan ada yang imbang, ada yang tidak imbang. Ini semua sudah berlalu, mari ke depan kita perbaiki gitu ya. Nah ke depannya itu perbaikinya menurut saya ya bagaimana sebenarnya bagi saya memperbaiki negara itu kan leadership ya. Seorang presiden itu akan sangat menentukan. Kalau memperbaiki ke arah ini caranya dan dia pasti bisa, namanya presiden kok. Tapi kalau dia mau main-main bisa juga dengan berbagai cara dan kekuasaan yang dia miliki, bisa juga itu. Seorang presiden itu. Oleh sebab itu kalau soal konsep materi apa yang harus diperbaiki itu tidak terlalu sulit sebenarnya karena di tengah-tengah masyarakat kita sudah merasakan akibat dari setiap aturan. Tetapi siapa yang mau ini, yang kalau ini diubah lalu masyarakat senang tapi ada kelompok politik tertentu dirugikan gitu. Nah biasanya lalu terjadi tuh deal-deal politik di antara mereka kan gitu. Tapi kalau Prof Mahfud nanti dimintai saran untuk memperbaiki ini politik uang terutama di pemilu berikutnya, apa Prof? Apakah sistem pemilunya yang harus diubah, undang-undang kepartaian atau bagaimana? Menurut saya pertama netralitas birokrasi itu ya. Sistem pemilu bisa baik, bisa tidak, tergantung pada kita memanfaatannya. Karena semua sistem pemilu itu dilandasi dengan pikiran yang sama-sama baik. Tinggal mengadu kebaikan itu, apa dibalik kebaikan itu ada niat curang apa tidak kan tidak. Apa coba sistem pemilu yang sekarang mau dipersoalkan itu kok thresholdnya terlalu tinggi. Ya kata seseorang itu jelek, threshold tertinggi membunuh hak demokrasi seorang. Tapi bisa baik juga, kalau tidak ada threshold gimana cara mengukur orang dipercaya oleh masyarakat, iya kan? Iya, salah satu tokoh yang juga saya suka ya, yaitu Mahfud MD. Dan beliau sangat luar biasa, punya ilmu banyak, dan berperan banyak juga untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Beliau ini pernah menjadi anggota DPR RI, kemudian pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, dan pernah menjadi Menko Polhukam. Dan sekarang menjadi calon wakil presiden, kalah bersama dengan PDI Perjuangan. Ya. Yang menarik adalah ketika beliau dicalonkan menjadi wakil presiden dari PDI Perjuangan murni membutuhkan Mahfud MD bukan karena uangnya, tetapi murni karena kemampuan Mahfud MD dalam bidang menerapkan keadilan untuk bangsa dan negara kita. Ya, jadi Ibu Megawati melihat potensi besar ya di dalam diri Pak Mahfud. Mahfud MD, saya tidak keluar uang sepeser pun jadi cawapres Ganjar. Oke, luar biasa ya. Mahar politik itu gede loh teman-teman ya, bisa triliunan ya. Oke, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam mantan ya Mahfud MD mengaku tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk jadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Namanya telah resmi dan sudah diumumkan ya oleh KPU sebagai peserta yang kalah di Pilpres 2024 ya. Percaya yakin 100% itu bahkan 1000% saya masuk ke situ menjadi cawapres disetujui oleh partai koalisi, tidak mengeluarkan uang sepeser pun, kata Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu 18 Oktober ya ini 2023. Oh,
kayak masih tahun yang lalu, teman-teman. Ia membantah anggapan bahwa harus ada duit yang disetor ke pimpinan partai untuk jadi cawapres. Mahfud MD menegaskan ia tidak pernah membuat baliho atau mengejar-ngejar lembaga survei. Beda banget ya sama eh, kemarin tokoh-tokoh tuh seperti Erick Thohir, siapa lagi itu di Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto, siapa lagi? Banyak sih ya Menteri Jokowi yang ingin terjun dan mau jadi paling nggak wakil lah gitu kan. AHY iya, kemudian Caimin iya, ada yang jadi ada yang enggak ya. Tapi tiba-tiba Gibran yang jadi. Apes tuh nasibnya si Erick Thohir nggak jadi wakil presiden. Harusnya dia sama Prabowo Subianto tuh kalau bukan Gibran ya. Tapi ya itu tadi eh, luar biasa ini si Mahfud MD karena kemampuannya, kapasitasnya dia dicalonkan meskipun kalah tapi kalah terhormat kan. Beliau ini tetap orang hebat. Saya juga kan tidak pernah mengejar-ngejar survei, membuat baliho, kan nggak pernah juga, kata Mahfud MD. Ya, jadi kan nggak pernah juga, jadi partai ini memang memiliki kualitas, tidak menentukan berdasarkan isi tas. Kalau dulu sempat ya di 2019 ya, iya 2019, dikala Sandi mencalonkan diri menjadi pasangan Prabowo Subianto ya pada saat itu ada istilah satu dus tuh apa nih politik dus, saya lupa persis pernyataan tapi memang ada istilah seperti itu karena diyakini bahwa pencalonan dari eh, si Sandiaga Uno itu menggunakan duit banyak, menggunakan duit banyak ya, bahkan mungkin disebut-sebut satu dus banyaknya. Mahfud juga bercerita tidak pernah ditanya soal uang kampanye hingga uang saksi. Ia mengatakan para ketua partai bahkan menawarkan bantuan kepada pada dirinya usai ditunjuk jadi bakal cawapres Ganjar. Mau butuh apa katanya. Jadi luar biasa kan politik seperti itu politik tanpa uang namanya dan kita harapkan itu terus dipelihara di bangsa kita ya. Itu yang kita butuhkan sih. Saya pikir Indonesia ini harus masuk ke situ. Jangan sampai Indonesia terjebak dengan politisasi uang lah ya. Ya, jangan mainkan rakyat. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya, bagaimana uang saksi, bagaimana. Tidak ada. Malah ketua partai itu, you perlu apa bilang. Biar kami yang ngurus karena ini keperluan negara. Wow, keren ya. Tapi sayang banget kalah kemarin ya. Jadi penggunaan seperti apa namanya pesawat pribadi, jet pribadi itu disediakan oleh partai ya. Wow, luar biasa ini sayang kalah tapi. Hari ini Mahfud telah diumumkan. Oh ya, ini kemarinnya kalah teman-teman. Tidak apa-apa, tapi eh, ke depan punya kesempatan untuk membangun rakyat, bukan karena harus menjadi wakil presiden kan. Beliau ini punya kemampuan untuk membangun bangsa dan negara kita ya. Dan kita harapkan akan muncul juga Mahfud MD yang lain di negeri kita ini ya. Akan muncul orang-orang hebat seperti Pak Mahfud MD ini. Dalam pernyataannya beliau akan mengajar di kampus-kampus, memberikan penceramah, edukasi dan menghadiri podcast-podcast supaya dapat memberikan edukasi baik untuk masyarakat Indonesia ya. Baik, teman-teman, bagaimana tanggapan Anda? Silakan komentar ya di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Ya, bangsa kita memerlukan sosok seperti Mahfud MD dan kiranya beliau tetap konsisten lah dalam memberikan penceramah ya pencerahan maksud saya pencerahan kepada masyarakat Indonesia sehingga masyarakat kita pinter lah ya kan
Jangan sampai masyarakat kita ini dibodoh-bodohi karena nggak ngerti tentang hukum. Ya,